Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu. Kita lanjutkan bincang santainya di pagi hari yang segar. Ini terasa segar, banyak angin bertiup dan dingin. Bentar, aku minum kopi dulu. Kemarin itu terjadi sebuah misleading ya, yang ternyata meleset yang dari aku harapkan, dan itu sering kok terjadi ya. Ketika aku menulis ya, jadi kalau kalian mau merujuk banyak tulisanku di Facebook, silahkan di hunting di sana ya. Ketika kita menulis, ketika kita bikin video, ternyata apa yang seorang penulis inginkan, apa yang seorang katakanlah, kalau video itu apa istilahnya, bukan penulis ya, dari proses kreativitas yang diinginkan itu misleading dia. Apa misleading itu begini loh, aku ingin sebetulnya yang diketahui oleh penulis atau oleh pembaca atau penonton video itu merah, tetapi justru yang diramaikan oleh si pembaca dan si penonton video itu yang hijau gitu loh. Jadi dia misleading gitu. Contohnya kemarin aku baru unggah ya, di bincang-bincang juga ya, ngobrol santai itu tentang rokok dan berpikir ilmiah gitu loh. Rokok dan berpikir ilmiah. Justru yang rame di komentar itu masalah rokoknya. Itu hampir berapa ya? Hampir 99% itu komen-komennya itu ramenya itu di masalah rokoknya, tidak di masalah berpikir ilmiahnya. Padahal aku sudah jelas-jelas bilang ya, aku itu pertama orang yang tidak terlalu hobi juga diskusi tentang fikih ya. Karena fikih itu ya, kalau orang Jawa bilang fikih marai pekewo. Dan sehancur-hancurnya fikih itu tidak akan sefatal ketika kita keliru di dalam akidah. Jadi beda gitu ya. Dan aku sangat bisa memaklumi dan menerima perbedaan-perbedaan fikih gitu. Seperti halnya rokok kemarin, itu sebetulnya hanya jalan gitu loh. Itu jalan ya, dalam konteks video bincang-bincang kita kemarin, rokok itu hanya jalan untuk mengantarkan kalian kepada tujuan. Jadi rokok itu jalan. Aku kan untuk menjelaskan sebuah permasalahan harus ada idolnya, harus ada gambarannya dulu untuk masuk ke topik yang mau aku jelaskan sama kalian, kan begitu. Idol ini bisa ketubut jalan. Nah, rokok itu, peristiwa rokok itu hanya jalan. Yang menjadi tujuan utamaku itu ada berpikir ilmiahnya, gitu loh. Ya. Nah, aku menjelaskan berpikir secara ilmiah itu dengan peristiwa rokok itu. Tetapi lain, akhirnya oleh para viewer itu 99% yang justru rame masalah rokoknya. Yang menjadi tujuanku untuk menjelaskan berpikir ilmiah itu justru ya katakan hanya 1% lah yang merespon, artinya yang mengerti gitu ya. Jadi jalan dan tujuan itu kalian tidak bisa membedakan atau belum bisa membaca, membidik ketika ada sebuah tulisan atau ada sebuah video yang mana jalan, yang mana tujuan. Itu kalian tidak bisa sepertinya, atau belum bisa atau gimana ya. Seperti ini.
kemarin respon yang tepat sekali ya, mewakili yang tepat, mewakili yang hanya 1% itu begini. Sebentar, ini lari lagi dia. Sebentar. Oh, matahari sudah mulai bersinar. Nah ini, aku nggak akan sebut nama, tapi kalian baca di komentarnya ya. Di komentar, di huruf apa ini? Huruf A atau huruf T ini. Di sini nggak keluar dia. Biasanya keluar. Tapi begini dia bilang. Tetap berpandangan secara objektif terhadap suatu permasalahan dan membuang sifat-sifat subjektif dari dalam diri kita sendiri. Jos Gus. Nah, ini yang begini ini hanya sekitar 1%, mewakili tepat. Sebetulnya ini yang aku mau, bukan masalah rokoknya. Tapi yang diramaikan justru rokok itu hanya bukan tujuan, itu hanya jalan untuk mencapai tujuan. Gitu loh. Jangan keliru antara jalan dan tujuan itu berbeda. Kalian malah ramai di rokoknya. Dan konyolnya lagi ada yang ramai, itulah. Gini loh ya. Ketidakmengertian kita itu sebaiknya kita terima secara jujur bahwa kita tidak mengerti, dan untuk mengeliminir ya ketidakmengertian itu dengan jangan malu-malu bertanya gitu loh. Jangan kamu sok ngerti di dalam ketidakngertianmu, itu menunjukkan kamu semakin diketahui orang bahwa kamu tidak mengerti alias bodoh. Gitu ya. Kan ada komen lucu lagi nih. Aduh. Lihat ini aku baca komennya ini ya. Lucu lagi. Ini asumsi yang dia bangun begini. Ini kalau ini jelas di huruf T ya. Di huruf T di topik kajian kita kemarin tentang rokok dan berpikir ilmiah. Ya. Dia begini komennya. Asumsinya dia bangun begini. Kan aku sudah bilang nggak bisa. Hukum rokok halal haram, rokok haram. Itu hanya sebuah asumsi saja itu. Nggak ada yang qot'i. Ini lihat, dia bikin asumsi begini. Pasta gigi boleh dimakan. Pasta gigi tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Dia tulis gitu. Pasta gigi bukan racun, gitu. Terus dia silogisme ya. Dia bikin silogismenya ya. Rokok juga tidak ada dalilnya. Berarti rokok titik-titik. Ya. Dia ambil silogismenya. Pertama pasta gigi dengan rokok, kemudian pasta gigi dengan minyak gitu. Minyak sayur boleh diminum. Tidak ada dalilnya minyak sayur haram diminum. Minyak sayur bukan racun. Gitu. Ini sebetulnya kalau aku mau tambahkan begini, ini masih kurang ini. Harusnya bilang begini, minyak rem dan oli itu boleh diminum karena tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an bahwa minyak rem dan oli itu haram. Seharusnya ditambah gitu. kan lebih asik begitu bahwa oli itu boleh diminum. Orang tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an itu haram kok gitu. Minyak rem juga minum silahkan gitu. Tapi apakah silogisme seperti itu dibenarkan? Istimbat seperti itu dibenarkan? Kan ya tidak, kan ya konyol itu. Gitu loh. Karena jangan lupa, lagi-lagi aku bilang, di dalam Islam itu hukum itu tidak hanya nakli, tidak aja nas yang tertulis, tapi ada hukum akli, hukum akal, mengedepankan akal. Sebagai contoh tadi itu, silogisme itu apa benar, gitu ya. Itulah bahayanya ketika kita mengambil asumsi dan asumsi itu meleset, gitu ya. kan jadi kacau kalau begitu. Sekarang kalau memang kita ambil oli saja, secara nakli itu minuman bukan, layak nggak diminum, boleh nggak diminum. Memang di dalam Al-Quran tidak ada.
juga apa tadi yang dituliskan di sini? Bentar, ini lari-lari videonya ini. Sebentar. Lari-lari dia. Udahlah, malas aku nyari. Lari-lari. Jadi intinya begitu. Seperti begini. Ada temanku bilang begini. Apapun boleh, selama itu tidak dilarang oleh Al-Quran. Dia bilang begitu. Kadang-kadang ini menjadi sesuatu yang memang benar sih. Sesuatu apapun tuh boleh, selama itu tidak ada larangannya dalam Al-Quran. Gitu. Jadi seolah-olah kalau kita tidak cermat, ini menjadi benar gitu loh. Tetapi kan tidak begitu. Bahwa kita manusia sama Allah itu diberi akal, dan di dalam Islam, ya, dalil itu tidak hanya dalil nakli. Paham? Aku jelaskan juga ada dalil akli, karena kita tumbuh sebagai makhluk budaya yang berakal. Pada waktu itu aku bilang begini, kalau memang begitu kamu makan aja daging manusia. Di Al-Quran juga nggak ada kok larangan makan daging manusia. Yang ada daging babi. Coba kamu makan. Akhirnya dia terdiam. Karena apa? Logika, akal, nalar itu diperlukan dalam mengambil sebuah keputusan. Layak nggak sih? Gitu loh. Layak nggak? Gitu. Jadi sekali lagi, hati-hati. Kalau nggak tahu lebih baik tanya, gitu ya. Itu yang tentang komentar tentang rokok dan berpikir ilmiah. Kemudian aku akan menjelaskan berpikir ilmiah. Itu begini loh. Waktu itu tidak jauh berselang setelah bom Bali, ya. Aku diundang untuk diskusi di Kuta, di salah satu hotel di Kuta. Itu dengan teman-teman Kristen. Mereka menamakan kelompoknya itu Baruk Ministry. Sepertinya kekristenan ini kiblatnya bukan sepertinya, memang timur, Arab, Lebanon, ya. Jadi mereka tidak memanggil pimpinannya itu pendeta, tidak. Mereka menyebutnya Abuna. Nah, panggilannya begitu. Dan mereka si Abuna ini waktu diskusi itu mengajak santri-santrinya, yang laki itu pakai baju koko, yang perempuan itu hitam, jilbab semua hitam, hanya nampak ini apa, wajah dan ini tangan. Aku jadi ingat salah satu santriwatinya itu, ada yang setelah acara dekat sama aku, mendekat, dan dia bilang, saya bukan muhrimnya Abuna, Pak. Saya bilang, oh iya gitu. Iya gitu. Dan orangnya cantik, kulitnya ini putih, bayangkan kulit putih mulus kontras dengan warna hitam, wajahnya juga gitu, ya. Dan dia dari Solo. Jadi kalau kita hanya bermodalkan secara lahiriah saja mengukur keberagamaan, Anda akan katakan bahwa mereka Islam. Islam sudah, baju kokonya itu keren, jilbabnya juga keren. Tapi mereka ternyata bukan Islam, dan memang bukan Islam. Awalnya aku sih di situ ketika si Mbak ini bilang begitu, karena aku lagi nggak begitu fokus dengan dia, ya, aku fokus acara diskusi itu, nggak jadi pikiran. Setelah di rumah aku jadi kepikiran juga. Kenapa dia harus mendeskripsikan bahwa saya bukan muhrimnya Abuna itu, Pak, gitu. Aku juga nggak tahu ada maksud apa dia bilang menjelaskan itu sama aku. Padahal aku juga nggak tanya. Tapi oke lah. Yang perlu aku sampaikan lagi, dalam diskusi itu aku jelaskan kepada Abuna itu, ya, pada saat ini Islamku itu aku simpan menjadi milikku yang paling dalam, yang paling suci, yang paling aku hormati, yang paling aku hargai, aku simpan ke dalam lemari. Jepret. Nah, sekarang yang ada di sini adalah pemikiranku, logikaku tentang agama
Yang sekarang kita sedang diskusi antara Islam dan Kristen. Gitu loh. Sekarang apa tujuannya aku mendeskripsikan itu di awal diskusi? Karena aku tidak mau pernyataanku tentang Islam itu dikaitkan dengan keislamanku. Nggak mau. Karena aku akan berpikir secara ilmiah. Dan pemikiran-pemikiran ilmiah itu tidak boleh diintervensi objektivitasnya secara subjektif. Tidak boleh. Seperti kemarin, aku menggunakan rokok dari hasil pengembangan analisa logika, rokok itu tidak haram. Nah, objektivitas itu tidak boleh diintervensi dengan posisiku yang tidak merokok. Gitu loh. Ngerti maksudnya? Jadi jangan sampai orang ngomong ini, oh pantas saja dia ngomong Islam itu baik orang dia beragama Islam. Oh pantas saja dia ngomong Islam itu benar orang dia beragama Islam. Tidak, aku tidak mau itu. Aku ingin orang mengakui kebenaran Islam itu berdasarkan objektivitas. Apapun agamanya. Itu nggak ada urusan. Jadi di sini kita bukan bilang masalah iman, tapi masalah kebenaran. Dulu. Ya. Jadi begitu, berpikir ilmiah itu begitu. Logikanya kan orang juga tidak salah amat sih kalau mengatakan atau mengira aku merokok, karena aku mati-matian membela bahwa rokok itu tidak haram. Gitu loh. Kan orang akan curiga, wah ini perokok ini, makanya dia mempertahankan pendapat bahwa rokok tidak haram. Nah, itu namanya sudah tidak objektif, sudah subjektif. Lah aku tidak mau. Aku katakan meskipun aku tidak merokok, aku tetap mempertahankan bahwa rokok itu tidak haram. Tapi intinya dalam video kemarin itu bukan masalah rokoknya. Aku mengajarkan kalian bagaimana berpikir objektif. Sehingga kalian, ya teman-temanku, saudara-saudaraku yang Islam ini, akan bisa ya menyampaikan kebenaran Islam itu kepada saudara-saudaramu yang lain tanpa harus menghubungkan dengan agamamu. Gitu loh. Seperti ini. Ini agama apapun mengatakan ini kacamata. Itu objektif. Ya, apapun agamanya, dia pasti mengatakan ini buku. Itu objektif. Ya. Begitu juga ketika kamu menjelaskan Islam, sampaikan kepada mereka, kamu akan berbicara secara objektif, jangan hubungkan dengan agamamu. Biar agamamu itu disimpan. Itu menjadi milikmu yang paling abadi. Sehingga orang tidak mengatakan, ya pantas saja dia ngomong Islam agama yang benar, orang dia agamanya Islam. Pantas saja dia ngomong Islam itu agamanya baik, orang dia agamanya Islam. Jangan sampai ngomong begitu. Jadi bagaimana supaya orang mengakui bahwa Islam itu sebuah kebenaran. Seperti Karen Armstrong itu, dia mengakui. Masalah Karen Armstrong mau masuk dalam atau tidak itu urusan lain. Tapi apresiasi dia terhadap Islam itu sangat bagus. Ya. Paham sampai sini? Yang jadi masalah kalian nggak ngerti sih mana tujuan dan mana jalan, itu yang bikin kalian geblek kan di situ. Yang nggak harusnya dibikin rame, yang harusnya dibikin rame nggak dibikin rame itu. Jadi jangan seperti teman-teman Kristen gitu loh. Teman-teman Kristen itu nggak ngerti mana jalan, mana tujuan gitu loh. Seperti Yohanes 14:6 itu ya. Aku bukakan di sini ya. Aku baca saja supaya lebih tepat. Kita tidak berhubungan dengan papan tulis ya. Bentar, aku cari di sini. Ini di Yohanes 14:6. Kata Yesus kepadanya, "Aku jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini jawab Yesus, ya. Terlepas menjadi sebuah perdebatan, ada yang bilang bahwa ayat ini disisipkan kemudian artinya tidak original, ya. Ini ayat sisipan, ada yang mengatakan ini original, itu oke lah, kita abaikan perdebatan itu. Kita anggap saja ini original. Ya. Kita abaikan dulu perdebatan itu. Kita mau memahami ini secara benar. Jadi di dalam Yohanes 14:6 ini, Yesus itu jalan, bukan tujuan. Tujuannya itu adalah kepada Bapa. Kan sudah jelas. Aku jalan, ya, dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
aku. Kan jelas. Tapi masalahnya, yang jalan itu dijadikan tujuan sehingga Yesus menjadi Allah. Kan jadi kacau. Dah itu aja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.